Saum yang sudah kita baca sebagian, tinggal bagian akhir saja. Dikatakan di situ wa amma saumu wa huwa tsalitsu arkanil Islam. Ketahuilah bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, dan dia adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Dikatakan bahwa imsakun ma'ruf ala wajib maksus, yaitu menjaga dalam cara yang tertentu. Maksudnya adalah menjaga, menahan untuk tidak makan dan minum dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Wa minhu an-niyya li kulli yaumin wa untuk dikatakan wa tabituha minal lail. Dan juga sudah kita jelaskan puasa itu akan jatuh puasa bila di malam harinya dia diiringi dengan apa? Niat. Sebelum masuk waktu subuh. Wal imsaku anil mufattirat. Beliau katakan puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, minat ta'am, dari makanan, wasyarab, minuman, wal jima, dan berhubungan, wal istimna, dan juga mengeluarkan atau mengeluarkan mani bi mubasyaratin, dengan cara mubasyarah, dengan cara bersentuhan. Wal istiqa'a bil ikhtiyar, dan juga muntah dengan sengaja, ini juga bisa membatalkan puasa. Minta misau, di antara kesempurnaan puasa supaya sempurna, kaful jawari, menjaga dari seluruh anggota tubuh ini amma yakrahullah, dari apa yang dimakruhkan oleh Allah, minal a'dha as-sab'a al-atiyah dzikruha, dari 7 anggota itu harus kita jaga, yaitu maksudnya panca indera harus kita puasakan juga. Jangan sampai makan minum tidak, tapi panca indera melakukan hal-hal dilarang oleh Allah. Ini akan mengurangi kesempurnaan. Sampai di sini kita bahas. Langsung saja kita lanjutkan, yaitu di kalimat fafil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yuftirna. Di sini dikatakan yuftirna, membatalkan, maksudnya membatalkan pahalanya, bukan batal langsung perlu diqadha. Apa itu? Lisaim, bagi orang yang puasa, al-kadzib, dusta. Jadi orang yang berbohong itu tidak membatalkan dalam artian batal harus qadha, tapi apa? Batal pahalanya. Jadi diingatkan di sini ada 5 perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, dusta. Dusta ini tentunya perkara yang bukan hanya bab puasa, apa saja. Semua yang mengandung dusta ini mengurangi pahala dusta ini. Dan kalau kita bicara tentang al-kadzib, tentang dusta, itu menjadi ciri atau menjadi syarat seseorang akan menjadi mulia. Syarat yang pertama adalah jauh dari kedustaan. Jadi orang yang suka berdusta nggak mungkin dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau kita belajar tentang para nabi dan rasul, syarat seseorang menjadi nabi atau sifat wajib bagi nabi itu ada 4, yaitu apa? Siddiq, amanah, fatona, tabligh. Salah satunya apa? Siddiq, jujur. Nggak mungkin seseorang itu menjadi nabi kalau ada dustanya. Itu syarat mutlak untuk menjadi nabi, 4 sifat. Yang pertama adalah siddiq. Artinya apa? Allah tidak mungkin memilih kekasih atau hambanya menjadi kekasihnya kecuali syaratnya harus apa? Jujur. Berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik, kalau dia jujur akan dimuliakan, berarti kalau dia dusta akan dihancurkan, dihinakan. Jadi dusta. Allah, kalau kita baca tentang dusta di dalam Al-Quran, ayat yang berbicara tentang kadzib, ayat yang berbicara tentang dusta sampai 251 ayat. Artinya kalimat dusta itu disebutkan sampai 251. Begitu banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang bohong. Ini kalau sekarang ini apa? Bohongnya disebut dusta. Bahkan tentunya kalau kita melihat dusta ini ada macamnya. Bohong itu dosanya nggak satu. Model dosa ada model-modelnya, ada tingkatan. Yang paling gede
dusta kepada Allah. Itu udah paling apa? Paling gede. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada mereka yang kepada Allah berdusta? Dusta. Ini ada di dalam Al-Qur'an, padahal nggak ada dalam Al-Qur'an, di ngomong aja tuh. Ini kata Allah, padahal Allah nggak pernah ngomong. Allah nggak pernah berfirman, tapi dia pakai apa? Itu hati-hati tuh, pakai nama Allah. Bisa dusta kepada Allah, model begitu dusta. Itu kata Allah, waman adlam. Siapa yang lebih zalim dari orang lain? Nyatut nama Allah. Atau termasuk nyatut nama Allah, saya nih nabi. Wah, berarti kan seakan-akan Allah udah nunjuk saya nabi, itu kan wahyu. Makanya orang yang ngaku nabi, dosanya nggak tahu itu gimana tuh. Yang ngaku nabi, dan itu dibilang itu termasuk dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang bilang innallaha tsalitsun tsalatsa, Allah itu Tuhan itu ada tiga, Allah punya anak, Allah punya istri, itu juga dusta kepada Allah. Itu makanya dosa yang paling apa? Besar, berdusta pakai nama Allah. Allah dibilang punya anak, antum aja dibilang punya anak, enggak dibilang ngamuk kita. Itu belum nikah, bilang, kamu tahu di istrinya ini bohong gitu. Ini bohong menggunakan nama Allah, itu dosa yang paling besar. Dusta tapi sangat apa? Besar, membawa nama Allah, nyatut nama Allah. Yang kedua, dusta yang besar dosanya di bawah itu adalah dusta mengatasnamakan Nabi. Nabi udah ngomong, padahal Nabi nggak pernah ngomong bab itu. Makanya Rasul pernah mengatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau finnar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, kata Nabi. Siapa yang berdusta mengatasnamakan aku muta'ammidan, dengan sengaja. Dia tahu nggak ada hadisnya, dia tahu Rasul nggak pernah ngomong, tapi supaya orang bisa nerima dia pakai. Ini Nabi yang ngomong nih, padahal bukan Nabi, dia tahu. Muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap, tempatnya udah disiapin di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bohong pakai nama Nabi. Jadi semakin tinggi catutan atau dustanya, semakin gede tuh dosanya. Nah, ini tentunya merupakan termasuk dosa yang sangat besar. Jadi kalau orang puasa bohong pakai nama Allah, waduh, bukannya batal puasanya, batal imannya. Batal iman pakai nama Allah. Atau dia pakai nama Nabi walaupun puasa, kata Rasul, siap-siap deh masuk apa? Tempatnya udah disiapin neraka. Ini dusta dengan Allah berbeda, dusta dengan Nabi beda lagi nih, dusta dengan yang lainnya. Begitu juga ke bawah pakai nama ulama, udah juga walaupun nggak segede Nabi. Kata ulama fulan, padahal ulama nggak ngomong begitu. Biar orang sini pada dengar, kalau kata saya kan pada nggak dengar. Kata Kiai Haji fulan, wah, jadi biar orang-orang tuh tertarik dengan apa yang dia bawain, padahal kagak pernah. Maka ini termasuk dosa. Berbeda dengan kita bilang kata teman saya, beda. Walaupun sama-sama bohong, tapi yang dicatut itu siapa? Nama siapa itu? Kalau kita nyatut nama temen, dosa. Pakai nama RT lebih gede lagi. Ini kata RT, RT namanya di bawah-bawah. Itu kan efeknya beda. Kata RW, ini lebih gede lagi. Kata lurah, ini omongan kita lebih dengar karena kita nyatut nama apa? Dosa itu kadzib namanya, itu dusta, mengatasnamakan. Apalagi mengatasnamakan ulama, menurut ulama fulan. Wah, ini padahal kagak ngomong, biar diterima omongannya. Ini dusta yang luar biasa. Gedenya kan sekarang lagi rame nih. Menurut ulama Yaman, mufti Yaman, nasab Alawi nggak bener, padahal kagak ngomong begitu. Keluar kata-kata. Itu kan nyatut tuh, biar apa? Menurut ulama Saudi, padahal ulama Saudi nggak ngomong begitu. Semua menurut akhirnya apa? Biar orang
ikut omongan ini, dustanya beda sama menurut tetangga saya. Karena kalau di tetangga saya orang nggak dengar dia pakai nama apa ulama. Kira-kira kita ada orang ngomong pakai nyatut nama kita, marah apa enggak kita? Nah kita aja marah dicatut namanya, apalagi ulama yang efeknya itu menjadi apa besar. Nah ini hati-hati, sekarang ini lagi gampang bohong, pakai apa? Pakai nama ini biar namanya lagi viral. Kalau pakai menurut tetangga saya, ya viral karena nyambung, orang gak akan menarik. Tapi kalau pakai nama apa? Ya ulama, wah itu, padahal itu adalah dusta. Dan berdusta ini bukan hanya berbohong dengan ucapan, bisa juga banyak macamnya dusta. Yaitu kalau kita lihat ada sekitar 16 macam dusta modelnya, ada yang dusta dengan apa, kalau kita bahasa kita ini bergurau, itu juga termasuk apa dusta. Kan kita suka begitu tuh, bohong-bohongan doang untuk bercanda. Kata para ulama, Rasulullah pernah bilang, wailun liman yaktib, bercelakalah bagi orang yang berdusta, liyudhika bihin nas, supaya orang pada ketawa. Jadi kadang-kadang kan kita pengen ngelucu tapi pakai apa? Pakai dusta. Cerita lucu tapi bohong. Cuman orang nggak diterangin kalau cerita itu bohong. Saya tadi waktu kesini, padahal nggak begitu. Dia ceritain tuh, biar orang pada ketawa, padahal nggak begitu kejadiannya. Haram tuh. Bahkan Nabi bilang wailun dua kali, celaka orang yang berbicara untuk membuat orang tertawa padahal dia dusta. Bercanda ini aja. Jadi kalau antum mau kalau lawakan gimana? Nggak apa-apa, asal kasih tahu ini cuman apa? Bergurau, tidak betul, ini cuman apa? Bercandaan lain, orang udah pada tahu. Ini enggak serius. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi waktu saya kesini, saya ngeliat begini, biar orang demen tuh pada apa? Wah, ketawa. Padahal saya bohong. Itu saya dikenakan celaka, kalimat wailun kata Rasul. Celaka lah orang itu, celaka lagi. Kadang-kadang ini kan sekarang masya Allah ini, dia buat tuh dusta-dusta, diviralin lagi kalimat, pakai supaya orang tertawa, menjelek-jelekan orang diceritain, padahal nggak pernah begitu. Si fulan saya lihat begini, padahal bohong, biar orang apa? Tertawa, mentertawakan siapa yang dia tidak sukai, dibuat cerita-cerita yang bohong. Kata Nabi, celaka lah dia, untuk supaya orang mentertawakan. Jangankan itu, mimpi aja dilarang oleh Nabi. Bapak Ibu, semalam saya mimpi, waktu saya datang di majelis ini, saya lihat malaikat berbanyak. Biar pada apa? Bohong, padahal saya nggak melihat begitu, dosa. Walaupun mimpi, kata mimpi, padahal supaya ngasih spirit apa? Jamaah, padahal bohong, haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa. Walaupun hanya sekedar apa? Cerita mimpi. Jadi hati-hati berkaitan dengan dusta ini. Dan tentunya banyak ragam, banyak macam dusta, semua dilarang. Maka terutama bagi yang sedang berpuasa harus ditinggalkan semua apa? Macam-macam itu mimpi, baik cerita mimpi, mau ketawa, mau bikin orang senang, ada kadang-kadang muji padahal bohong. Saya lihat kayaknya di wilayah sini gak ada yang paling ganteng dari kamu. Itu bohong, padahal itu bukan muji, itu lebay namanya, dan itu dosa. Kecuali memang saya lihat kagak ada yang lebih ganteng dari dia. Saya lihat selama saya muter-muter di sini nggak pernah ada yang lebih ganteng dari dia. Boleh. Selama saya di sini muter-muter belum pernah saya lihat orang seganteng kamu, boleh. Tapi kalau enggak, padahal banyak, cuman pengen apa? Biar terbang aja, biar apa? Ngangkat aja, dipuji, padahal tidak seperti itu, dusta dan haram hukumnya. Jadi memang kita itu dituntut jujur oleh Islam, diperbolehkan dusta dalam beberapa hal, dan itu menimbulkan manfaat, tidak menimbulkan mudarat. Tapi urusan dagang satpo itu lagi haram. Ini yang boleh. Yang pertama dalam perang boleh itu dusta, tapi namanya siasa
siasa itu seperti Khalid bin Walid. Waktu di perang Mu'tah itu pasukan besar sekali, dan Abdullah bin Rawaha gugur, Ja'far bin Abi Thalib gugur. Akhirnya karena pasukan muslim sekitar 40 ribuan, pasukan musyrikin 250 ribu. Oh, ini kan lawannya apa? Tapi memang orang muslim sahabat nggak ada yang gentar, nggak ada yang mundur, tetap dilawan aja. Walaupun 40 lawan 250 berarti satu ketemu berapa? Satu ketemu 6 orang, jadi satu harus ngadepin 6 orang. Gugur giliran Khalid bin Walid istirahat. Kata Khalid bin Walid, kita kalau begini terus habis kita. Lalu bagaimana? Yang tersisa pasukan besok nyerah, malam-malam kalian semua setengah pergi. Jadi disuruh diarah ke arah Madinah. Nanti pas kami sedang perang, kalian berangkat dari arah Madinah sambil kalian aur-aurkan di pasirnya. Jadi dibagi dua tuh pasukan. Dan yang di sini dipindahkan ke kanan pindahkan ke kiri. Yang di depan taruh di belakang. Jadi wajah baru semua. Kenapa? Biar musuh tahu ini ternyata bukan orangnya kemarin, nggak ada lagi. Berarti ini orang-orang baru datang bala batuan. Diacak-acak sama Khalid bin Walid. Akhirnya terjadilah peperangan. Saat perang itu mereka berteriak, sebentar sabar, sambil teriak-teriak, sabar, sebentar lagi datang dari Madinah, sebentar lagi datang bala bantuan. Wah lama datang dari jauh. Dia berpencar, bukan jalan. Misalkan 1000 bukan langsung ini, dipencar 1000. Dan jalan sambil dibawain pasir diangkat. Dilihat dari jauh pasukan kafir bilang, wow ini bala bantuan banyak sekali. Akhirnya mereka mundur. Kata Khalid bin Walid, jangan diserang, sudah mereka mundur. Karena kalau diserang ketahuan itu bantuan itu tipuan, bohong. Boleh, karena dalam jangan jujur, bohong, bukan itu bukan punya orang kita juga, habis. Nah jujur di dalam perang nggak bisa, di dalam perang boleh. Bahkan kita juga begitu. Kalau zaman dulu pura-pura bacok di depan, batu yang diantem di bawah, nipu itu nggak bisa, nipu apa-apa. Namanya di dalam dalam perang nipu itu biasa, itu namanya siasat syariah. Yaitu kalau dalam bab siasat nanti di dalam syariat itu ada. Tapi tipuannya seperti itu. Ini boleh berbohong untuk perang, atau yang diperbolehkan berdusta untuk kebaikan, menjaga keharmonisan rumah tangga. Istri buat sahur, sahurnya asin banget, sayur asin, makan udah. Gimana bang? Masya Allah, makanan haji, Masya Allah. Nggak pernah nih saya makan sahur kayak begini nih. Baru pertama saya makan sahur Masya Allah, iya orang asin banget. Bohong nggak apa-apa, bang suka udah artinya dia mungkin sedang tidak dia masak kadang-kadang, apalagi lagi Ramadan itu kan kadang-kadang masak kagak dicicipi. Ya udah kita bohong boleh, bohong untuk untuk menjaga, itu diperbolehkan. Maaf, bohong ketika berhubungan rumah tangga, ketika dia berhubungan dengan istrinya, menunjukkan kepuasaannya, mungkin dia kurang tapi menunjukkan kepuasaan, itu bohong, dusta. Itu adalah diperbolehkan di dalam Islam. Atau menyelamatkan orang lain, itu boleh dusta. Kita lihat ini orang sedang bertengkar, kemudian yang satu lari sembunyi di rumah kita, yang satu lagi datang bawa golok mau bacok. Mana fulan? Kesini enggak, padahal kita tahu dia kesini. Kita berbohong. Oh, kayaknya lari ke sono dah. Dia lari ke sana mungkin dengan agak reda dia akan bisa damai. Tapi kalau kita jujur, ada tuh di belakang. Wah, jujur banget. Itu datang langsung ngebacok Mana mau dusta takut dosa. Bukan, antum balul. Antum mesti jujur. Jangan jujurnya bukan begitu. Artinya ada hal-hal yang dusta diperbolehkan, tapi untuk kebaikan, bukan untuk yang tadi jual beli, untuk membawa orang ketawa dan sebagainya. Ternyata begitu lengkap dalam bab dusta. Makanya di sini kita harus
mengerti dalam ilmu supaya kita dustanya itu tidak mengurangi ibadah kita. Insya Allah Allah selalu menjaga kita semuanya. Amin. Dan insya Allah Allah selamatkan dari sifat kedustaan. Amin ya Rabbal. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, bagaimana puasanya? Oh, jangankan dalam keadaan Ramadan, di luar Ramadan jujur selalu mendampingi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Pernah ditanya sama Rasul, ya Rasulullah, mahiya al-ghibatu? Ya Rasul, apa sih ghibah itu? Maka Nabi bilang, dzikruka akhaka, yaitu kau menceritakan tentang saudaramu. Wa huwa kadzalik. Dan dia benar kayak begitu. Itu adalah ghibah. Jadi menyebutkan tentang saudaramu yang kalau dia dengar nggak suka dan benar itu ada, itu namanya ghibah. Kalau yang kita sebutin dan itu tidak ada, itu namanya fitnah. Ghibah, fitnah. Fitnah itu menceritakan orang yang orang itu tidak kayak begitu, itu fitnah. Tapi kalau kita menceritakan orang dan orang itu benar melakukan itu namanya ghibah. Kata para ulama, ghibah itu dua syarat. Yang pertama menceritakan orang tidak di hadapan orang itu, ini syaratnya. Yang kedua, benar apa yang dia ceritakan, benar apa adanya. Dan maaf, yang ketiga yaitu tidak menyenangkan atau tidak suka kalau yang kita ceritain dengar cerita kita, itu namanya ghibah. Tahu nggak sebulan kalau taklim tidur mulu, dia emang tidur mulu, itu namanya ghibah. Kenapa? Yang pertama diceritain si fulan nggak ada di depan dia, ceritain sono duduknya. Yang kedua, emang dia tidur mulu dari awal, dari tambah hatur tambah ngantuk. Kan biasanya hatur kencang biasanya segar, apa? Ini agak tambah ngantuk. Yang ketiga, kira-kira kalau orang itu dengar ceritain begitu marah apa tidak? Otomatis marah, berarti ghibah. Jadi itu ghibah kata Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ceritain si fulan tidur dulu, padahal si fulan nggak tidur, fitnah itu lebih besar lagi dosa. Benernya aja apa? Dosa. Tapi yang kedua tadi syaratnya marah. Tapi kalau kita bilang orang ganteng banget, diomongin, kira-kira kalau dengar marah apa enggak? Enggak, berarti bukan ghibah. Orang baik kok, kalau ditaklim masya Allah. Belum datang orang, dia datang duluan. Orang pada bukan dia belum pulang, masya Allah. Apa? Dia kira-kira dengar marah enggak? Berarti bukan ghibah. Jadi ghibah itu tiga, disebutkan orang itu, cerita orang itu sementara dia tidak dengar. Yang kedua, cerita itu benar apa adanya. Yang ketiga, dia tidak suka kalau mendengar, itu namanya ghibah. Kalau suka enggak. Kalau disebutin, jangan tidur mulu, itu enggak ghibah itu. Itu yang Allah pengen, Rasul yang pengen begitu tuh. Amal ma'ruf nahi munkar, itu namanya. Beda antara ghibah dan amal ma'ruf. Kalau amal ma'ruf nahi munkar, keburukan dia kita kasih tahu di depannya, kita tegur. Ini enggak, negor kagak, ngomongin dia. Kan beda, ngomongin sama apa? Nah, itu negor. Nah, ini adalah ghibah. Dan ghibah ini tentunya merupakan perbuatan yang langsung dilarang dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lama fihi maitan fakarihtum. Ya orang-orang yang beriman, hindari buruk sangka dan seterusnya, dan jangan kamu saling ghibah. Jangan kamu saling ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan satu ghibah dengan ghibah yang lainnya, dengan yang lain. Kenapa? Sungguh, apakah kau mau makan daging saudaramu yang sudah mati? Bangke, istilahnya kalau orang udah mati, bangkenya dimakan, kita jijik. Begitulah ghibah. Semestinya kau jijik dari ghibahin orang itu. Kenapa? Seperti kau jijik makan bangkenya orang itu kalau sudah mati. Itu langsung Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah kamu mau makan daging saudaramu mayitan yang udah mati? Fakarihtum, pasti kau tidak suka. Begitulah dosa ghibah.
Jadi hati-hati terhadap apa? Ghibah. Dan ghibah ada yang boleh nggak? Ada yang membolehkan ghibah kalau apa? Untuk menyelamatkan orang. Boleh tuh ghibah. Saya diajak bisnis sama si fulan, kerja ini nih. Kita bilang, kita tahu di fulan tuh kang bohong, fulan tuh kagak jujur. Nah, lebih baik antum jangan memilih. Kenapa? Dia pernah bohong begini. Boleh ikut cerita. Kenapa? Karena untuk apa? Menyelamatkan. Itu namanya ghibah. Tapi ghibahnya untuk nyelamatin orang. Tapi kalau kita duduk-duduk, kalau diajak kerja sama jangan mau dia. Belum, dia kerja sama udah dia apa? Itu ghibah tuh nggak boleh karena dia nggak diajak. Tapi kalau dia diajak kerja sama, dikasih menyampaikan aib orang supaya orang lain apa? Selamat. Itu ghibah diperbolehkan. Fatimah binti Qais pernah datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya ini dilamar sama 2 orang. Siapa? Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Rasul, terus bagaimana ya Rasul? Siapa yang harus saya terima? Maka Rasul bilang Abu Jahal jangan. Kenapa? Dia ini tidak suka meletakkan tongkatnya di pundaknya sendiri. Tongkatnya nggak suka ditaruh di pundaknya sendiri. Berarti di pundak orang, berarti suka mukul. Jangan nih, ini apa? Yang lamar kamu kasar orang, suka mukul. Ini ya, jangan kau terima. Yang satu lagi kaya tapi miskin, kata Rasul. Sauluk lama lalahu, orang miskin padahal dia kaya. Maksudnya apa? Agak bakhil. Suami kaya tapi apa? Pelit. Yang model belanja garam, kwitansi semua. Yang minggu di audit, cuman kecil gitu. Ada yang model begini, kata Rasul jangan dua-duanya diterima. Dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Rasul ngomongin apa? Ngomongin 2 pelamar itu. Kenapa? Karena membahayakan. Berarti ghibah boleh tuh kalau nyeritain orang demi menyelamatkan orang lain. Jadi ketika ada orang yang dilamar perempuan, si perempuan itu nanya, Pak itu gimana sih laki? Waduh saya gak berani ghibah, saya takut. Bapak kan tahu saya takut ghibah. Bahlul ini orang. Akhirnya diterima lamarannya, ternyata apa? Jahat, tidak baik, antum dosa. Karena antum diem, antum tidak nyelamatin perempuan. Mesti antum ceritain. Walaupun menceritakan keburukan dia, tapi untuk apa? Kebaikan, keselamatan orang ini. Itu kalau diminta atau terjadi. Tapi kalau diem, kalau dia ngamar yang orang nggak ada yang ngamar dia apa? Jelek tuh, itu ghibah itu. Tapi kalau dia datang maka boleh. Dan ini tentunya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menceritakan untuk menyelamatkan ini diperbolehkan. Dan juga yang kedua, untuk ghibah itu boleh menyelamatkan umat, menyelamatin orang Islam. Boleh. Si kiai itu nggak benar tuh, si ustaz itu nggak benar tuh, si fulan tuh nggak benar di atas mimbar. Boleh. Kenapa? Karena fatwa-fatwanya, ucapan-ucapannya membahayakan apa? Umat. Nggak boleh kita, aduh nggak berani beribadah, mendingan diminum, nggak bisa. Boleh. Dalilnya dari mana? Di dalam Al-Quran ada cerita Fir'aun. Di dalam Al-Quran ada cerita siapa lagi? Haman. Di dalam Al-Quran ada cerita Abu Lahab. Itu kan jelekin Abu Lahab, tapi dia bahaya. Fir'aun diceritain. Berarti di Al-Quran ada juga cerita-cerita yang jelekin orang. Tapi orang itu punya pengaruh di apa? Di umat. Maka dalam hadis juga begitu. Rasul berapa kali nyebutin nama ketika orang itu berbahaya untuk Dajjal, diceritain. Dajjal diceritain habis. Tentang apa? Akan adanya Dajjal, fisiknya, jahatnya, jelek, dikasih cerita. Kenapa? Untuk nyelamatin umat. Bahkan di dalam ilmu hadis, ini hadis palsu, ini hadis lemah. Kenapa palsu? Karena di rawinya ada fulan tukang bohong, diceritain. Namanya ilmu jarh wa ta'dil. Kalau kita belajar ilmu hadis, ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di situ menceritakan, membahas tentang fulan bin fulan tok. Jadi kitabnya itu ada yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mizzi. Berapa jilid? 36 jilid. Kitab 36 jilid. Diringkas oleh Ibnu Hajar menjadi 12 kitab, 12 jilid. Namanya Al-Isabah.
fi tamyiz sahabat. Diringkas lagi oleh Ibnu Hajar menjadi satu, at-taqrib. Jadi aslinya 36 jilid. Apa isinya 36 jilid? Nama orang doang. Nggak ada nama orang doang. Fulan, lahir fulan, tanggal sekian, tinggal saya di kota ini, tukang ini. Gurunya ini, muridnya ini. Ajar atau ta'dib. Ini majruh, cacat apa enggak? Cacat. Kenapa? Karena kalau belajar tidur mulu. Disebutin tuh. Tidur mulu, dia pernah ngebohongin binatang, disebutin. Bohongnya tuh diceritain. Oh, ini berarti baik, palsu nih hadisnya. Jadi 36 jilid ngomongin orang doang. Kalau orang nggak ngerti, wah kitab ghibah nih. Kitab ghibah yang paling besar adalah kitab apa? Ar-Rijal. Itu wah, itu bukan ghibah, itu ghibah. Tapi untuk menyelamatkan apa? Umat. Itu namanya ngomongin orang yang ngefeknya banyak banget. Jadi nggak salah kalau kita nyebutin si fulan, dia ini viral lagi ngomongin orang dulu, kita sebutin Ustaz ghibah, bukan ghibah. Justru itu untuk menyelamatkan apa? Umat. Ini mesti hati-hati. Apa yang lagi rame sekarang? Umat jadi ngetop ini. Memang ada istilah orang Arab, bul ala zam-zam tu'raf katanya. Kalau mau ngetop kencingin air zam-zam, soalnya ngetop kan. Atau istilah orang lain, khalif ma'ruf, tampillah beda, engkau akan ngetop. Dia tampilnya beda soalnya nih. Cuman kalau tampil beda dalam kemungkaran, orang sebutnya songong. Bukan hebat, tapi apa? Karena menentang apa yang sudah apa? Berjalan ratusan, 800 tahun yang lalu. Nah, digugurkan dengan pendapatnya. Seakan-akan dari 800 tahun yang berjalan nggak ada orang yang ngerti kecuali dia yang ngerti. Ini kan menunjukkan apa? Songong kalau bahasa kita. Kenapa? Karena sudah ya ummu bihi balwa. Kalau di dalam bahasa itu udah bukan rahasia umum. Qarnan ala qarnin, jailin ala jail, yaitu dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, nggak ada yang berbeda. Semua ijma. Tiba-tiba dia nongol. Apa? Orang Banten, wah keren luar nih, menemukan satu penemuan yang terbaru yang dilewati 800 generasi, tidak ada yang tahu siapa. Pak Alawi bukan keturunan Nabi, begitu doang. Itu adalah kalimat yang apa? Songong kalau kata orang. Kenapa? Seakan-akan seluruh ulama yang sebelumnya dia sampai zaman apa? 300 itu bohong dan bodoh semuanya. Nah, ini berarti dia mau nongol dari alam lain itu berarti, bukan dari alam yang umum. Nah ini, yang mau antum ngomongin dia berarti riba. Nah, karena ngefeknya kepada apa? Umat banyak. Itu namanya riba yang diperbolehkan. Atau yang ketiga, riba yang boleh itu dia maksiat secara terang-terangan dan diumumkan, diviralkan. Lalu diomongin orang, itu bukannya riba. Orang mabok atau orang maksiat di TV, di media, diviralin, diomongin orang. Riba itu kan intinya nutupin aib orang. Kita tutupin dia yang apa? Buka, diviralin. Dia maksiat, diputul, dimasukin apa? TikTok, dimasukin apa lagi? Akhirnya diomongin orang, nggak salah yang ngomongin. Kenapa? Emang dia yang apa? Yang nggak boleh itu orang yang maksiat diam-diam kelihatan sama kita. Kita omongin, nggak boleh. Kalau mau antum tegur yang maksiat. Kalau nggak mau negur, udah diem, jangan diceritain ke orang. Antum kadang-kadang kita ini amal ma'ruf nahi munkar enggak, tapi nyeritain orang. Iya, ini yang dosa. Tapi kalau orang itu maksiatnya di pinggir jalan, mabuk di pinggir jalan, diomongin sama orang lewat, itu nggak dosa. Waktu riba, bukan riba, dia yang memang apa? Terang-terangan bermaksiat di depan umum. Ini. Nah ini tentunya, dan yang terakhir untuk riba ketika dia berhubungan dengan kita, itu boleh diomongin. Maksudnya pejabat, dia melakukan hal yang merugikan umat, merugikan negara, lalu dimasukin ke TV, diomongin sama kita, bukan riba. Jangan ngomongin pejabat itu, biarin, diem aja, terus diem aja, nggak boleh sebar, diem aja semuanya. Nanti kalau ada sesuatu, boleh disebutin. Oh jangan milih dia, kenapa? Dia tahu begini-begini, itu diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena kita lain kalau dia nggak di negara kita.
negara orang, nggak ada urusan sama kita, itu nggak boleh dibohongi. Orang nggak ada kepentingan. Tapi kalau di negara kita ada kepentingan dengan kita harus milih, kita harus menghormati, kita harus ini yang dikatakan apa? Boleh riba ketika berkaitan dengan kita dan juga apa di dalam bernegara, apalagi di dalam beragama itu. Jadi riba pada umumnya tidak boleh, tapi ada beberapa hal yang diperbolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya an-namimah. Namimah ini nggak terlalu banyak di dalam apa Al-Quran dan juga di dalam hadis. Apa itu namimah? Provokator. Kalau orang kampung nyebutnya tukang ngompor, suka ngomporin orang, kilik-kilik apa? Tukang kilik, yang tadinya adem dikeliling jadi apa? Dari berantem. Itu namanya namimah. Orang yang puasa habis pahalanya gara-gara ngomporin orang jadi berantem. Jangankan lagi puasa, lagi nggak puasa aja berat. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata an-nammam. La yadkhulul jannah an-nammam. Sulit masuk surga orang yang tukang adu domba, provokator. Oh, itu kata Rasul sulit masuk surga. Bahkan di dalam hadis lain, yang pertama selain dosa yang terbanyak penyebab dosa dikubur, diadab dikubur, penyebab terbanyak orang disiksa di dalam kubur, yang pertama adalah urusan istinja, yang kedua adalah urusan adu domba. Rasulullah bilang la yadkhulu al-jannata an-nammam. Sulit masuk surga orang yang suka adu domba, walaupun ahli ibadah sekalipun, tapi dia suka mengadu domba. Orang Islam sudah adem, dia datang dikilik-kilik biar berantem. Masjid sudah aman, dia datang ribut dari masjid gara-gara dia. Kampung adem ayem enak tenang, datang dia jadi apa? Kisruh. Ini tukang ngadu domba. Ngadu domba ini berdua, teman yang sudah akrab, kita datang kita kilik berantem berdua nih. Kita kilik, dosa gede, dosa besar membuat dua saudara bermusuhan. Bagaimana kalau yang dibuat kisruh se-Indonesia? Indonesia jadi rame gara-gara apa? Dikisruhkan dia. Bukan karena hebatnya, tapi karena medianya yang terus apa? Kalau zaman dulu mah ya kelas-kelas ini mah apa? Nggak ada apa-apanya. Cuman karena sekarang ini media, terus ngomongnya berempat berlima di video ini, di-share. Nah orang karena dia ngomong lagi pada enak, dengernya bukan cuma cinta, tapi karena apa? Enak, diklik banyak apa? Yang nonton tambah rame, subhanallah. Ini namimah. Mengadu dombanya bukan 2 orang, 3 orang, tapi yang diadu domba NU dengan habaib diadu domba. Oh, sedang apa? Kemudian muslimin diadu domba. Ini jangan dipikir seandainya dia wali benar-benar ahli ibadah, hafal Quran, ibadah sampai pergi terbang ke Mekah nggak pakai pesawat, istilahnya sulit masuk surga kata Rasulullah. La yadkhulul jannah, susah masuk surga an-nammam. Kenapa? Karena efek perdebatan, perbedaan, permusuhan ini yang ditimbulkan. Subhanallah. Sebagai cerita di riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah bilang kerajaan iblis itu ada di atas air. Kerajaan iblis itu singgasananya itu ada di atas air. Makanya kata para ulama bahwa ketika kita di pinggir laut misalkan, itu aroma jin, aroma setan itu lebih gede daripada di hutan. Antum kalau di hutan ya ada sih jin-jin juga, tapi apa? Jin-jin slow lah, nggak terlalu. Paling banyak ular itu. Tapi kalau di laut itu bahaya. Makanya di dalam penjelasan para ulama, antum nggak boleh duduk di pinggir laut memandangi laut berlama-lama, nggak boleh. Karena nanti tiba-tiba akan terbawa. Kayaknya disuruh jalan dan disuruh menuju apa? Apalagi di tempat tinggi suruh lompat aja bawahnya. Ada tarikan-tarikan karena Rasulullah bilang apa? Singgasana iblis itu ada di atas air. Dan mereka itu mengeluarkan anak buahnya. Tuh kalau maghrib itu setan pada keluar. Dan waktu keluar sama iblis akan ditanya mau kemana.
Jadi setan itu akan bilang, saya akan menggoda fulan biar mabuk, saya menggoda fulan, baru dikasih keluar. Artinya mereka nggak boleh keluar tanpa tujuan. Dan mereka tidak akan balik ke singgasana kerajaan itu kecuali melapor dan ditanya sama iblis lagi, apa yang kau kerjakan, apa hasilnya. Nah, makanya dibilang hebat itu. Kalau kita mau ngambil pelajaran dari iblis ini luar biasa. Salah satunya dia itu tidak pernah keluar tanpa ada visi dan misi. Dia ada punya visi dan apa? Misi. Jadi antum jangan keluar nggak ada visi misi. Mau kemana keluar? Jalan-jalan aja. Kemana? Nggak tahu deh, saya enak di motor bergerak. Nah, antum kalah sama setan. Setan nanti kalau keluar ada apa? Kalau nggak ada tujuan mendingan di rumah aja tuh, di keluarga dulu. Kalau nggak ada tujuan, oh ada silaturahim, oh ada pertemuan dengan teman, oh boleh. Tapi kalau cuma apa? Muter aja ngabisin bensin, ngapain? Itu setan bilang harus ada visi misi, pergi dan ada tujuan. Digoda pulang. Jadi keluarnya itu maghrib. Makanya kata Rasul, kufu sibyanakum ba'dal maghrib. Habis maghrib tahan anak-anak kalian, jangan dibawa keluar. Tapi kalau udah isya silakan. Jadi maghrib isya itu antara maghrib isya, anak kecil bayi jangan dibawa keluar. Jam-jam lagi apa? Lagi keluarnya itu pada siapa? Dan pas masuk ditahan sama iblis. Ma fa'alta, apa yang kamu kerjakan? Aku mengerjakan itu fulan dulu, dia tidak pernah minum atau dia pernah mengkonsumsi narkoba. Tapi saya rayu. Sekarang saya di Balkamar, sudah minum khamar, sudah mabuk. No, saya pergi sekarang lagi masuk ke got. Lagi pada apa, lagi teror, masuk ke got itu. Apa kata syaitan? Ditepak nih dada. Qad fa'al, dia bilang, ma fa'alta syai'an. Hebat, tapi enggak gede banget kerjaanmu digituin. Padahal udah bikin orang apa? Bikin mabuk. Ma fa'alta syai'an. Kerjaannya kurang mantap. Masuk, berhasil juga. Datang lagi satu. Apa yang kau lakukan? Saya sudah goda fulan sampai akhirnya yang dulunya jujur sekarang udah gak jujur. Sekarang sudah mencuri. Kamu kerjaannya kurang bagus juga. Tapi maksudnya berhasil. Tapi kurang bangga banget iblis. Satu terakhir. Apa yang kau lakukan? Ma taraktu fulan illa qad farraqtu bainahu wa baina zawji. Aku enggak meninggalkan si fulan kecuali sudah ribut sama istrinya. Hidupnya damai. Akhirnya saya datang, saya kilik, saya komporin, berantem. Bahkan sekarang lagi apa? Di KUA lagi sidang apa? Sidang cerai. Itu dalam hadis Imam Ahmad, itu syaitan dipeluk sama si iblis. Qad fa'alta. Sungguh engkau telah sukses. Jadi memang apa, tukang apa nih, ngomporin nih, yang bikin pecah persaudaraan, bikin pecah keluarga, bikin pecah umat, itu kerjaan paling hebat setan. Makanya kalau ada yang model begini, setan rame-rame bantuin dia. Nanti jangan kaget, yang melakukan seperti ini banyak dukungan dari apa? Siapa? Diviralin, wah tambah demen tuh. Tambah lagi setan al-bazuri apa? Al-bazar itu setan juga. Kalimatnya buang mendukung. Karena ini perpecahan, ini bagus, ini cocok. Emang iblis paling demen begitu tuh. Subhanallah. Ini hati-hati terhadap apa? Namimah. Namimah ini adalah mengadu domba, provokator. Kalau perlu orang lagi musuhan, kita datang damai. Kita datang di kampung diribut, ayo bagaimana kita bisa jadi juru damai. Karena Rasulullah itu diutus menjadi apa? Juru damai. Dalam Al-Quran surat Al-Imran di ayat 101 itu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Kamu menjadi damai, menjadi satu gara-gara Nabi Muhammad SAW. Jadi misi Rasul adalah menyatukan umat. Jadi kalau ada yang memecah belah umat, berarti misi lawannya Rasul SAW. Walaupun yang ngomong pakai imamah, tapi kalau memecah belah berarti dia tidak apa? Pakaiannya doang, ambil pakaian Nabi, tapi isinya adalah
musuh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah persatukan umat ini. Allah jadikan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, menjadi bersatu, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, wabil khusus di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apabila ada di antara kita yang masih belum tegur sapa, yang masih bermusuhan dengan saudara-saudara kita, semoga dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sebagai penutup, wal yaminul kadhib. Wal yaminu al-kadhibah, dikatakan di sini sumpah palsu. Ini sama yang berdusta tadi. Sumpah palsu ini juga dilarang masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir wan nadharu bisyahwah, dan ngelihat dengan apa? Syahwat. Ngelihat dengan syahwat itu mengurangi pahala berpuasa. Bahkan di luar puasa juga tetap dilarang ngelihat dengan syahwat. Kalau syahwat melihat dengan syahwat maksudnya nafsu ya, melihat dengan apa? Nafsu. Nafsu di sini tentunya maksudnya nafsu yang haram. Ini tentunya perbuatan yang mengurangi kesempurnaan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu diberikan kesempurnaan di dalam semua ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malaikati ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah al-mu'azzamah sab'in masani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tafadhala 'alaina bi kulli khair wa an tu'amilana ya maulana ma'a maladaka jalil khair wa an tafadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhaik innaka wali kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mutikil ya khair ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.